Oke, hari ini kita belajar fisika untuk materi pertama di kelas 10. Di kelas 10 itu nanti bab pertama kalian bakalan belajar yang namanya besaran dan satuan. Sebenarnya ini review beberapa materi yang kelas 9, cuman nanti ada tambahan sedikit di bab ini. Oke, sekarang apa itu besaran, apa itu satuan? Besaran itu artinya sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan itu artinya pembanding dalam pengukuran. Contohnya, Gilang mengukur meja yang panjangnya 100 cm. Yang mana sih yang termasuk besaran? Besaran itu yang bisa diukur atau yang mau kalian ukur. Yang kalian ukur dari meja itu apa? Panjangnya kan? Berarti panjang itu sebagai besaran. Kalau satuannya itu yang mana? Satuannya itu ini yang sentimeter. Kalau yang 100 itu apa? 100 itu besarnya. Besar dari besarannya, besar dari panjangnya 100. Gitu. Kemudian, berdasarkan satuannya, besaran itu dibagi dua macam. Ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Kalau besaran pokok itu artinya besaran dasar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan itu artinya gabungan dari beberapa besaran pokok. Oke. Besaran pokok itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 7. Kalau kalian lupa, ingat aja singkatannya SMP jiwa. S-nya itu suhu, M-nya massa, P-nya panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik. Untuk beberapa besaran pokok ini, mereka punya satuan internasional yang udah ditetapkan sama ilmuwan. Kalau suhu, satuannya itu Kelvin, massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya kandela, waktu detik atau second, dan arus itu ampere. Untuk lambang besarannya sendiri, kalau suhu itu lambangnya T besar, kalau massa berarti M kecil, kalau panjang L, jumlah zat N besar, intensitas cahaya lambangnya I besar, waktu itu T kecil, jangan ketukar sama suhu, dan arus listrik itu I kecil. Oke, beberapa tambahan besaran pokok itu ada jari-jari, jarak, diameter, tinggi. Kalau kalian menemukan di soal jari-jari, panjang, diameter, tinggi, itu mereka sama kayak panjang. Satuan internasionalnya adalah meter, dan lambangnya itu adalah L. Kemudian kita masuk ke besaran turunan. Tadi itu besaran turunan artinya gabungan dari beberapa besaran pokok. Nanti di kelas 10 itu, kalian suruh menjabarkan satuan untuk besaran turunan. Gimana caranya? Kalian itu nanti menjabarkannya dari beberapa besaran pokok. Contohnya kecepatan. Kecepatan itu dihitung dari perubahan jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu sama kayak panjang, satuannya meter, dan waktu itu satuannya second. Berarti satuan untuk kecepatan adalah meter per second. Kemudian, kalau percepatan, cara menghitungnya adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Tadi dari nomor 1 kita udah tahu kalau kecepatan itu satuannya meter per second dibagi dengan waktu yang satuannya second. Jadi, kemudian matematisnya percepatan itu satuannya meter per second kuadrat. Kemudian yang sering ditanya lagi untuk menurunkan besaran turunan ada tentang gaya. Kalau gaya kan biasanya satuannya Newton, tapi nanti kalian harus jabarin satuannya itu dapat dari mana sih, satuannya itu apa, selain Newton ada lagi. Nah, gaya itu dicari dengan cara massa dikali percepatan. Massa itu tadi satuannya kilogram dikali satuan percepatan tadi meter per second kuadrat. Jadi kalau digabung, satuan gaya itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Gitu. Nah, kemudian yang baru dari kelas 10 itu ada yang namanya dimensi. Dimensi itu artinya
cara besaran-besaran turunan yang tersusun dari beberapa besaran pokok. Jadi dimensi itu ada bentuknya kayak simbol huruf-huruf gitu. Oke, kita bahas sekarang. Oke, buat tahu dimensinya itu, di sini kita tadi udah belajar besaran pokok yang SMP jiwa, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, sama arus listrik. Nah, kalau untuk suhu, dimensinya itu adalah simbolnya theta. Nah, dan ini dimensi itu harus ditulis dalam bentuk kurung siku. Jadi kurung siku terus simbolnya theta gitu. Kalau massa dimensinya itu M besar, kalau panjang L besar, jumlah zat N besar, intensitas cahaya J besar, waktu itu dimensinya T besar, dan arus itu dimensinya I besar. Oke, sekarang gimana sih cara pengerjaannya? Oke, di sini ada contoh soal, tentukan dimensi dari beberapa besaran berikut. Yang pertama itu ada dimensi kecepatan. Jadi nanti biasanya suka ditanyain dimensi kecepatan atau simbol-simbol dari kecepatan itu apa sih? Tadi kan kecepatan itu cara menghitungnya jarak dibagi waktu. Jarak itu ingat sama kayak panjang yang dimensinya itu adalah L besar. Jadi kita tulis di sini L besar dibagi sama waktu. Waktu itu dimensinya tadi T besar. Jadi L dibagi T. Kemudian biasanya kalau di kelas 10 itu nanti bentuknya itu enggak per-peran kayak gini, tapi diubah jadi bentuk pangkat. Nah, T-nya di sini kan ada di bagian bawah. Nanti sama kalian dikeatasin. Jadi kalau berubah arahnya atau berubah posisinya, pangkatnya juga berubah. Asalnya pangkatnya positif 1 di bawah sini, naik ke atas jadinya min 1. Jadinya dimensi kecepatannya itu L kali T pangkat min 1. Kemudian yang B itu dimensi percepatan. Tadi percepatan itu cara menghitungnya adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Dari yang huruf A atau soal yang A, kecepatan udah tahu dimensinya adalah L kali T pangkat min 1. Kemudian dibagi dengan T. T-nya itu T pangkat 1. Matematis lagi, T yang di bawah ini kita pindahkan ke atas. Jadinya L kali T pangkat min 1 kali T pangkat min 1. Terus jangan lupa kalau ada pangkat seperti ini dan perkalian, pangkatnya ditambahin. Jadi min 1 tambah min 1. Jadi hasilnya L kali T pangkat min 2 gitu. Oke, sampai sini dulu materinya. Semoga dapat dipahami dan berguna.